Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Liman qala wa liman nasir. Allahumma inna nas'aluka min ilmin nafi' wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazani wa na'udzubika minal ajzi wal kasali wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika minal ghalabati ad-daini wa qahri rijal amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwa faqad fazal muttaqun qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Sebelumnya saya mohon maaf. Tadi perjalanan dari Klaten saya perkirakan sampai sini sebelum maghrib ternyata macet ya. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah pada malam hari ini kita bisa berjumpa di Sabtu yang ketiga ya. Ini perdana yang saya sampaikan. Mungkin ya manajemen saya yang ada di sana tuh pihak putih yang itu senantiasa mengingatkan saya ya. Alhamdulillah, terima kasih ya. Semoga pahalanya senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan yang baik ini setiap Sabtu ketiga insya Allah kita akan membahas tentang fikih. Yang akan kita bahas tentang bab salat ya. Karena di dalam buku kitab fikih itu setelah thaharah pasti dibahas tentang salat. Thaharah kita pending dulu, maka kita nanti kita bahas tentang masalah bab tentang masalah salat. Buku yang dikarang oleh Imam Mustafa SMPI, yaitu beberapa kesalahan yang harus kita ketahui ketika kita menjalankan ibadah sholat. Tapi dalam prolog malam hari ini belum kita bahas. Saya menyampaikan beberapa hal. Ada seorang kiai yang ditanya oleh seorang muridnya, "Wahai kiai, saya ini kadang-kadang melaksanakan maksiat, kadang-kadang melakukan dosa. Tapi kenapa Allah tidak menghukum saya? Saya tetap mendapatkan gaji yang cukup, anak-anak saya sehat, istri saya juga tidak pernah tertimpa sebuah bencana. Ya. Terus kapan Allah akan menghukum saya?" kata murid ini. Kemudian dia ini menjawab, "Wahai muridku, sesungguhnya Allah telah menghukum kamu, tapi kamu tidak merasakannya." "Loh, apa hukuman saya wahai kiai?" "Hukuman kamu adalah yang pertama adalah engkau dimudahkan oleh Allah untuk melakukan perbuatan maksiat itu tanpa engkau merasa berbuat dosa." Ini yang pertama, ketika seseorang itu melaksanakan sebuah kemaksiatan di hadapan Allah dengan secara terang-terangan, kemudian dia tidak merasa bahwa apa yang dilakukan merupakan perbuatan dosa, sesungguhnya itu merupakan hukuman Allah Subhanahu wa taala yang paling berat yang diberikan kepada seorang hamba. Maka ma'asyiral muslimin Allah, tatkala kita melakukan perbuatan dosa tapi kita beranggap Allah belum menghukum saya, maka perlu kita ketahui sesungguhnya ketika kita melaksanakan satu dosa kemudian merasa aman, kemudian melakukan perbuatan dosa lagi, maka salah satu faktor yang menjadikan seorang itu dia mendapatkan balasan perbuatan dosa adalah dia melakukan perbuatan dosa tanpa dia takuti. Ini merupakan sebuah hukuman yang begitu berat sesungguhnya diberikan Allah kepada seorang hamba. Kemudian yang kedua, bahwa sesungguhnya Allah telah menghukum kamu, tapi kamu tidak merasakannya. Apa itu wahai kiai yang kedua? Yaitu ketika kamu melaksanakan doa, mengucapkan doa dan melaksanakan ibadah sholat, tetapi kamu tidak merasa khusyuk. Benar apa yang dikatakan Satyadi tadi, bahwasanya jangan sampai kita ini sholat, kita itu hanya gerakan dan baca lip sync saja. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nggak ada sama sekali efeknya. Doa, Rabbana atina fid
dunya hasanah fil akhirati hasanah. Amin. Dah pergi. Tanpa ada efek sama sekali kita merasakan kenikmatan dalam melaksanakan doa dan melaksanakan ibadah sholat, maka mungkin ini merupakan sebuah hukuman yang diberikan Allah kepada kita. Kata ini. Maka marilah kita bersama-sama ketika kita melaksanakan sholat apapun, ya, melaksanakan sholat wajib atau melaksanakan sholat sunnah, tapi di dalam ketika pelaksanaan dari takbiratul ihram sampai kita tutup dengan mengucapkan salam, tidak ada efek sama sekali dalam setelah kita melakukan itu. Jadi podo wae gitu. Minimal ketika kita melaksanakan habis maghrib tadi, Pak habis sholat maghrib, ketika sholat ini jadi merasakan apa? Habis sholat maghrib tadi menjelang merasakan apa? Jadi kan dirasakan apa? Habis sholat maghrib, tenang hatinya, ya kan? Merasa tentram, minimal itu. Sing diutang ya utangnya lari ini ya, walaupun hanya beberapa menit itu utangnya biasa saja, ya sudah yang nyaur. Tapi ketika kita sholat khusyuk, utangnya lari. Minimal itu kita merasakan kenikmatan dalam sholat itu, kita bisa mendapatkan ketenangan batin, ketentraman yang kita rasakan. Yang paling jelas adalah kita merasa bahwasanya Allah semoga mengampuni dosa-dosa saya, itu yang perlu kita tahu. Jadi intinya apa itu? Kalau panjenengan sampai sholat itu ya itu ngurangi dosa, menambah pahala. Moga-moga aku mendapatkan pahala ketika aku melaksanakan maghriban. Nanti ketika habis isya, apa yang kita rasakan? Tapi naudzubillah min dzalik. Kalau sholat hanya sekedar menggugurkan kewajiban, gerakan wes bablas metu engko selesai bali meneh. Masya Allah. Maka inilah kata kiai ini, sesungguhnya dosa yang ditimpakan seorang hamba tatkala dia melakukan rutinitas perbuatan maksiat yang sekali dua kali terus menerus dengan terang-terangan dan tanpa merasakan ketakutan, itulah sesungguhnya Allah akan menghukum dia dengan cara dia tidak diberikan ketenangan batin dan ketentraman ketika dia melaksanakan sholat. Maka saya ingat ada seorang ulama namanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dalam bukunya Fawaid Badawi. Di sana Ibnu Qayyim menjelaskan bahwasanya ada beberapa strategi setan untuk bisa mengalihkan manusia dari jalan kebenaran. Itu ada 10 bab. Ya. Dalam buku itu ada 10 bab. Ya. Saya mengambil satu bab, yaitu bab yang ke-9, yaitu bagaimana setan bisa menjurumuskan manusia malas ibadah sholat. Kurung adzan wae malas. Allahu Akbar. Adzan bener. Itu enak. Ada seperti itu. Tapi ketika kita mendengarkan suara adzan, hati kita itu merasa bahagia. Alhamdulillah ya Allah, sholat lagi. Ya. Ketika habis sholat, Sulaiman ya adzannya ya. Maka kenikmatan itu merupakan sebuah anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sesungguhnya. Maka dalam hal ini beliau dengan Jauzi memberikan sebuah hadis Rasulullah yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam luar biasa. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan suri toladan yang patut kita teladani dari akhlak beliau yang mungkin tidak ada manusia di muka bumi ini yang bisa mengimbangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengatakan imsaku bi kasratin nadri. Ya. Jagalah pandangan kalian. Yang pertama ya. Kemudian yang kedua kasratul kalam. Banyak ngobrol. Yang ketiga adalah kasratul ta'am. Banyak makan. Yang keempat adalah kasratul istima. Ya, banyak komunitas, banyak pergaulan, terus grup WhatsApp itu jangan ada ini, sehingga menjadikan 4 pintu
setan untuk bisa menjerumuskan manusia untuk bisa dia malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mari kita bersama-sama salah satunya. Kenapa Rasulullah SAW memberikan satu nasihat kepada kita? Jauhilah kalian mengumbar pandangan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika pandangan kita vulgarkan sehingga tidak bisa kita tahan dan kita tidak tumbuhkan dengan hal yang maksiat. Itu misalkan Pak Oka lagi jalan-jalan pagi, buane cawe tek wayu, nganggo watok cendak ya, baju adik tinggu, ya. Rem ya. Pandangan Pak Oka ketika pandangan pertama itu dari pertama ketika mandang tanpa kedep. Misalkan seperti itu. Yang saya maka inilah pintu setan akan mulai terbuka untuk bisa menguasai kita semua. Mungkin di antara kita bisa bisa menahan pandangan kita di depan orang lain, musim kok. Bagaimana? Mas Eko. Ya, barang Mas Eko anak ngene meneh kan. Kalau di hadapan orang lain kan bisa merasakan bisa jogo mata kita. Tapi yang saya bagus sekali Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membuka sebuah alat yang mungkin canggih tanpa orang yang melihat, tanpa orang yang menyaksikan, pun kalau kita membuka kajian-kajian, membuka materi-materi tentang masalah keislaman, kita buka itu pasti ada iklan. Iklan sabun mandi, apa yang tertekan apa? Aurat seorang wanita yang nampak di situ. Maka kalau seandainya kita dalam keadaan sendiri dan dalam keadaan di depan orang banyak itu sama, maka itulah yang tingkatnya ketakwaan yang kita miliki. Jadi ngarapi uang itu podo, aku bisa jogo motoku, tidak mengumbar pandanganku. Dalam keadaan sendiri pun saya juga bisa menahan pandangan dan bisa tidak leluasa mengumbar pandanganku, maka itu merupakan takwa dalam tubuh kita masing-masing. Ini yang pertama. Maka Rasulullah mengatakan salah satu pintu setan untuk bisa menguasai manusia agar dia malas untuk beribadah adalah dia mengumbar pandangan. Kemudian yang kedua, Rasulullah mengatakan di antara celah-celah setan untuk bisa menguasai manusia agar dia malas untuk beribadah adalah kasratul kalam. Apa maksudnya? Banyak omongan, banyak ngobrol tapi nggak ada bermanfaat. Ngobrol dari barisan, ngantek jam 2 esok ya, sing diobrolke entah apa yang nggak tahu. Coba bayangkan. Islam tidak membatasi kita untuk kita mempunyai banyak kawan. Islam tidak melarang kita mempunyai banyak teman. Tapi bertakwalah kepada kita semua. Tatkala kita berkumpul dengan teman-teman kita, ya, tatkala kita bertemu dengan sahabat-sahabat kita, sesungguhnya perkataan yang kita keluarkan itu kalau tidak ada suatu manfaat sama sekali, tidak menunjang untuk ilmu ketakwaan dan keimanan, maka Rasulullah mengatakan itu merupakan perbuatan lagu. Apa itu perbuatan lagu? Perbuatan yang sia-sia saja. Ya. Maka mari kita bersama-sama mulai hari ini ketika kita mengeluarkan kata yang keluar dari lisan kita masing-masing, minimal kita apa yang kita ucapkan bermanfaat. Paling tidak ya ngandani, paling tidak mengajak untuk kebaikan, paling tidak memberikan kabar gembira, paling tidak memberikan ilmu, paling tidak kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain, paling tidak kita bisa memberikan motivasi, bisa menghibur tanpa keluar batas dari keislaman. Itu harus kita pahami bersama-sama. Pada hakikatnya, apa yang kita ucapkan itu adalah merupakan perbuatan dosa dalam usul ini. Ya, kecuali hal yang mengajak untuk ketakwaan dan keimanan. Ya, ini yang kedua, kasratul kalam. Maka mari kita bersama-sama menjaga agar lisan kita ini tidak mengeluarkan sebuah kata-kata sehingga sampai kita bisa memberikan manfaat kepada orang. Yang ketiga, Rasulullah mengatakan di antara celah pintu setan untuk bisa menguasai manusia agar dia malas untuk beribadah, kasratul ta'am. Bagaimana nih? Esok-esok nemu pawis madang jam 6 disiapkan istrinya, ayo Pak makan, terima kasih, ayo bismillah dulu makan,
bareng di jalan, dijak koncone, ayo tajak kemana? Moto, ya kan? Kesempatan, wis kon kono jopo wae, ndok limo ora apa-apa, wis tak aku sing bayar. Kowe arep mangan panduk ya ora apa-apa, kesempatan kan. Padahal dari rumah sudah marah. Dia tidak sadar bahwasanya di dalam perut kita ini Rasulullah mengatakan ada bagian-bagian yang perlu kita ketahui. Dulu Pak Yati mengatakan sepertiga untuk makan, ya kan, untuk nasi, sepertiga untuk air, sepertiga untuk udara. Lah ini enggak, apa wis makan madang dia gak makane dikepek kabeh. Coba bayangkan. Akhirnya apa? Waregen. Nek kon marah dijak ngaji satu malam ora teko ya kaya ngene iki. Masya Allah. Karena apa ya? Salah satu tidak waregen. Maka mari kita bersama-sama, banyak di antara kita ini yang malas gara-gara apa? Yaitu banyak makan. Apalagi yang sahur. Apa yang kita masukkan dalam tubuh kita ini belum jelas satu musibah. Ini yang perlu kita bersama-sama. Sesungguhnya yang perlu kita perhatikan adalah kita jangan sampai merasa lapar terus. Ya, paling tidak kita apa yang kita masukkan ini mencukupi untuk bisa menahan dari perasaan. Kemudian yang terakhir adalah kasratul istimah. Banyak bergaul tapi pergaulannya itu juga tidak memberikan manfaat kepada dia untuk urusan akhirat. Nah, jenengan boleh komunitas yang banyak di WhatsApp ataupun pokoknya di medsos banyak itu ya. Tapi perlu kita paham ketika kita mendapatkan mempunyai komunitas atau kelompok-kelompok, ada yang kelompok PKK, kelompok lagi Bunyes, masih kamu kelompok fotografer ya, ya. Kalau Mas Anu itu ya kelompok motor nalpot blog ya, apa ya. Tapi kalau di dalamnya itu tidak ada ajakan untuk bertakwa kepada Allah, ya lebih baik kita refleksi. Masalah manfaat, jelas. Di sini kalau kamu nak punya komunitas Facebook atau sekarang orang kecil-kecil mabar itu bukan keren. Terus rasa mabar, cari komunitas yang baik saja. Ya, ini harus kita bersama-sama dan harus gretai bocah dalam masalah ini. Lah yang main mabar, ngomongan astagfirullahaladzim. Ya, kita nggak pernah ngajari kan anak-anak kita dicekoknya dengan hal seperti itu, kata-kata yang masya Allah, musuh-musuh itu hal biasa. Ya, maka mari kita bersama-sama mulai hari ini kita mulai menyaring komunitas atau kelompok-kelompok yang kita punya sehingga kita bisa terhindar daripada pintu setan yang bisa merasuki dan menguasai kita masing-masing. Inilah 4 hal yang mungkin perlu kita waspadai yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi dalam sebuah kitab Badaul Fawaid ya. Hal-hal beberapa fatwa-fatwa yang menjadikan setan bisa menguasai manusia. Yang poin yang ke-9 ini mari kita bersama-sama kita bisa menjaga diri sehingga kita tidak terbiasa dengan hal yang itu ya. Banyak ngomong, mengumbar pandangan, banyak madang ya. Kemudian banyak kelompok-kelompok kita bergaul dengan orang tapi tidak ada manfaatnya. Masalah muslimin rahimahullah, mungkin dari saya cuma sekian. Intinya pada malam hari ini baru pembukaan. Nanti buku yang kita pakai adalah buku yang ada di depan saya ini. Jadi nanti tematik ya, tidak cenang-cenang masalah kemarin, tapi fokus tentang masalah fikih tentang bab sholat ya. Nanti kita bahas apa artinya sholat ya. Dari takbiratul ihram sampai salam ya. Kemudian kesalahannya apa saja sehingga kita melaksanakan sholat itu tidak nambah dan kita justru akan mengetahui oh salah, oh itu benar ya. Sehingga semoga bisa mendekati kebenaran apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana beliau mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholat kabeh kowe sira-sira kabeh sebagaimana Rasulullah sholat. Begitu yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sebagai mukadimah ini bisa memberikan gambaran dan pencerahan kepada kita semuanya. Pada
intinya mari kita bersama-sama perbaiki kualitas ibadah sholat kita masing-masing. Ya, karena apa? Nek kita ingin dimuliakan Allah, ya diatur sama Allah kehidupan kita, maka perbaikilah sholat. Kalau kita menginginkan perbaikan dalam kehidupan kita, maka hal pertama kali yang perlu kita perhatikan adalah perbaikilah sholat. Oke, mungkin awal dewi kehidupannya ini kurang teratur, acak-acakan, amburadul. Faktor pertama kali mungkin adalah kita juga amburadul. Usikum Allah. Akhir dawal alhamdulillah. Kita akhiri dengan bacaan